Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi Kota Medan. Nah, ini Pagi. bicara Medan ini kan. Jadi ceritanya begini, ini berkenaan dengan Hari Pahlawan. Ya, 10 November. Kalau tak dibicarakan rasanya ada yang pincang. Dibicarakan terlampau banyak pula orang sudah bicara tentang pahlawan. Bahkan pahlawannya sudah banyak yang diam-diam. Padahal sebetulnya kalau aku berpikir, pahlawan itu bukan orang-orang yang ada di taman makam pahlawan saja. Tetapi juga masih ada yang hidup, pahlawan-pahlawan ini. Cuman pengakuan kita terhadap pahlawan-pahlawan ini kan masih ragu-ragu, masih takut-takut. Karena dia belum siap dengan performance-nya. Tahu-tahu kita angkat jadi pahlawan, besok-besok korupsi pula dia. Jadi pahlawan lagi. Nah, jadi hati-hati sekali. Jadi pahlawan itu sering kita konotasikan sebagai manusia setengah dewa, ya, yang bebas dari sentuhan, bebas dari penilaian, dan bebas dari prasangka. Itu sebenarnya tidak juga. Tapi ya sudahlah. Kita lihat. Aku hanya melihat bahwa di Medan, Sumatera Utara, itu ada berapa etnis? Jaya, 7, 9? 8. Nah, ada 8 etnis. Asli 8, tambah jangan 5. Oke, begitu banyaknya etnis, aku yakin setiap etnis pasti punya pahlawan. Ya. Bahkan setiap keluarga pasti punya pahlawan. Betul yang abang bilang, pahlawan. Tetapi kan definisi pahlawan itu kita menganggap seseorang itu belum pahlawan kalau belum namanya belum menghiasi koleksi album pahlawan nasional. Tapi seperti yang abang bilang itu, pahlawan ya. Bagi saya, pahlawan adalah kedua orang tua saya yang membesarkan saya, menyekolahkan saya, mengawinkan saya. Itulah pahlawan. Tetapi kan permasalahannya, tadi sudah dibilang Bang Jaya, kita ada 8 etnik di Sumatera Utara. Tapi kalau kita lihat koleksi album pahlawan nasional kita, di sana itu belum terwakili semua kelompok etnik ini tadi. Ya. Misalnya orang Nias belum ada jadi pahlawan nasional, orang Simalungun belum ada. Kalau orang Karo sudah, orang Mandeling sudah, orang Toba sudah. Nah, Melayu juga Batak, saya rasa dari Sumatera Utara belum ada. Orang Batak banyak. Iya. Nah, itu dia Bang. Baik, aku mulai begini aja lah barangkali. Kalau kita bicara tentang Hari Pahlawan, tidak lepas daripada Hari Kemerdekaan, tentang revolusi kemerdekaan kan gitu. Betul. Nah, untuk Sumatera Utara tentu kita akan kenal bagaimana pahlawan-pahlawan yang kalau kita katakan pahlawan dalam konotasi ini, pahlawan yang berperang ya, dengan menggunakan senjata. Kan itu. Pasti dikenal dengan Medan Area. Bisa Anda jelaskan tentang Medan Area ini sedikit, Bu? Bicara tentang Medan Area ini hampir sama terjadi di wilayah-wilayah lain ketika Indonesia merdeka. Ada Bandung juga ada pertempuran di Bandung, ada di Surabaya juga ada pertempuran, ada juga di Bali pertempuran gitu. Jadi sebenarnya konstelasi pasca Indonesia merdeka itu sebenarnya hampir sama di berbagai daerah. Tetapi ada berbagai juga yang terjadi. Ada juga perbedaan gitu. Mungkin yang paling fatal dan paling yang disakralkan itu peristiwa di Surabaya. Jadi kita memperingati 10 November itu memang merujuk dari pertempuran di Surabaya gitu. Henry, apa yang memicu terjadinya Medan Area itu? Apakah karena pada kalau aku tidak salah ingat ya, pada Oktober ya itu kan ada suatu dekret atau apa dari pemerintah Inggris yang melarang orang Indonesia memegang senjata. Apa itu yang menjadi pemicu Medan Area itu? Jadi kalau kita main-main ke Sambu ini Pak, kan ada Sambu itu ada Tugu Apollo tuh, Tugu Apollo. Ya. Tugu. Disitulah persisnya ada kontak fisik antara barisan pemuda Kota Medan dengan Nika dengan sekutu, tentara sekutu. Jadi di Apollo itu jadi tugu yang di Sambu yang hari ini kita lihat. Jadi kita konteks hari ini dulu Pak. Jadi kalau kita lihat di kota Medan itu ada berbagai tugu, ada beberapa monumen untuk memperingati peristiwa-peristiwa tertentu, termasuklah Tugu Apollo. Jadi kalau kita lihat Tugu Apollo hari ini sini bau pesing Pak, dicoret-coreti, vandalisme dan lain sebagainya. Itu sebenarnya tugu yang banyak menceritakan peristiwa seputar Medan Area. Jadi di saat Indonesia merdeka di Oktober yang seperti Bapak sampaikan tadi, datanglah militer Belanda dengan sekutunya gitu.
patroli di kota Medan. Kemudian beberapa militer Belanda ini melihat ada barisan-barisan pemuda memakai lencana merah putih gitu sebagai simbol tanda bahwa mereka itu berasal dari barisan pemuda. Jadi tentara Belanda ini kurang suka gitu, kurang sur lah dengan pemakaian simbol-simbol merah putih itu. Jadi dipanggil lah oleh tentara militer ini, dipanggil, dan di situ terjadi di lencana merah putih yang saya baca dari berbagai sumber itu disobek, ditarik oleh militer Belanda. Timbullah kemarahan dari barisan pemuda, sehingga pemuda yang dirobek lencana yang dia gunakan tadi memanggil rekan-rekannya untuk melawan gitu. Terjadilah kontak fisik antara barisan pemuda dengan tentara militer. Itu tepatnya kalau tidak salah di depan Hotel Wilhelmina pada saat itu. Di tahun itu ada Hotel Wilhelmina yang kalau kita hari ini mungkin sudah runtuh bangunannya. Ada Losmen Blinun itu dulu itulah Apa hotel itu? Dulu itu Henry, pos polisi Jalan Bali. Itu tahu Iya. abang ini semua. Oh itu. Sebenarnya kita ini kalau era orang Bapak itu sebenarnya lebih dikenal dengan peristiwa Jalan Bali ini sebenarnya. Jalan Bali. Iya, peristiwa Jalan Bali. Nah, muncullah kemarahan. Jadi sebenarnya kalau kita lihat benang sejarah peristiwa Medan Area ini terbentuk kemudian di tahun 46 itu Provinsi Sumatera Utara karena Medan dikuasai oleh militer Belanda, pindahlah ibu kota Provinsi Sumatera Utara ini ke Pematang Siantar. Di situ pula lah dilantik gubernur pertama kita, gubernur muda di Pematang Siantar. Jadi ada benang sejarahnya. Nah, atas dasar kontak fisik ini, kemudian barisan pemuda yang dipimpin oleh Ahmad Tahir melakukan reaksi dengan sebenarnya militer Belanda ini tujuannya hanya untuk melucuti senjata yang ada di tangan barisan pemuda, juga ingin melepaskan tawanan-tawanan perang. Sebenarnya Sumatera Utara itu mengenal proklamasi itu kapan sebenarnya? Apakah 17 Agustus? Apakah di Oktober? Itu gimana? Yang bagaimana relevansinya waktu apakah dengan Lapangan Merdeka dengan Taman Siswa? Nah, memang kalau merdeka di Jakarta 17 Agustus, pas di bulan puasa pada saat itu, 17 Agustus 45. Jadi di Medan itu merdeka di Oktober. Kalau saya tidak salah itu di 14 Oktober, antara 14 dan 15 Oktober. Dan September Henry. Ya, Pak. September. 30 September. 30 Ya, September kalau nggak salah. Iya, mungkin itu antara di Oktober dan September. Yang jelas di Jakarta Agustus itu dibawa oleh Muhammad Hasan, diutus langsung oleh Soekarno. Jadi ketika Indonesia merdeka, teks proklamasi kan dibacakan, jadi langsunglah berdiri negara yang kita katakan itu masih dalam kondisi bayi gitu, masih prematur. Jadi Hasan ditugaskan, dimandatkan sebagai gubernur Sumatera dan membawa berita proklamasi ke Medan dan dibacakan di Lapangan Merdeka, dan itu disaksikan oleh barisan-barisan pemuda, barisan-barisan pejuang pada saat itu. Kemudian ketika Hasan membacakan teks proklamasi itu, di sekeliling kota Medan itu dijaga oleh tentara-tentara Jepang. Dijaga tentara-tentara Jepang. Karena dikhawatirkan akan terjadi ada pergolakan baik itu dari barisan pemuda dengan pihak-pihak yang tidak menginginkan dibacakannya proklamasi di Lapangan Merdeka. Begitu, Pak. Saya membaca bahwa tanggal peristiwa itu kan TM Hasan pada 30 September 1945 atas tekanan dari Haiho, sebagian dari kelompok Haiho, yaitu membacakan itu di Taman Siswa yang katanya konon dihadiri oleh 700 sampai 1.000 orang. Ya, jadi apa hubungannya dengan Lapangan Merdeka tuh? Lapangan Merdeka itu kapan? Yang Taman Siswa itu kapan gitu? Dia itu gitu Bang Cali. Saya sendiri pun belum pernah dengar proklamasi kemerdekaan itu diproklamirkan oleh Tengku Muhammad Hasan di Taman Siswa. Tetapi yang saya pahami proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu dilaksanakan oleh Tengku Muhammad Hasan karena begini dia di Lapangan Merdeka. Kenapa demikian? Yang mewakili wilayah ini di dalam proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia itu ada 3 orang. Pertama Tengku Muhammad Hasan, yang kedua Mr. Abbas, ya suami Ani Abbas Manopo, dan ketiga Dr. Amir. Ketiga tokoh ini. Nah, kalau kita lihat di situ, kenapa kurun waktu
waktu masa itu. Ini yang sekarang selalu tidak disadari anak-anak muda untuk menerjemahkan sejarah itu seolah-olah situasi dan kondisi, ya, kurun waktu itu disamakannya dengan yang sekarang. Padahal ketika itu alat-alat komunikasi, transportasi itu sulit. Dan bahkan harus kita ingat juga, kalau sekarang kita mau menjadi gubernur, itu bertengkar semua kan? Kalau mereka ini bertiga diutus oleh Bung Karno, mandat itu diberikan kepada 3 tokoh. Mereka itu bertugas jalan darat. Ya, mulai dari Sumatera bagian selatan, Tanjung Karang sana, itu mereka ini yang mengumumkan proklamasi kepada tokoh-tokoh setempat. Karena mereka itu jalan darat, itulah yang membuat kenapa berita proklamasi itu diumumkan di sini setelah proklamasi 17 Agustus itu jaraknya hampir 1 bulan lebih. Ya. Karena keterbatasan komunikasi. Nah, di tengah jalan, ketiga tokoh kita ini tadi, ini saya pernah mewawancarai Tengku Muhammad Hasan ketika dia beri gelar doktor honorius causa di Universitas Sumatera Utara. Dari teori-teori sejarah lisan, situasi dan kondisi ini kami manfaatkan mewawancarai Tengku Muhammad Hasan di Brastagi. Kami culik dia, kami bawa ke Brastagi, nginap di Wisma Pemda. Di situ saya salah satu sebagai dosen yang masih muda ketika itu, di bawah bimbingan-bimbingan dosen senior, ikut mewawancarai Tengku Muhammad Hasan itu. Dan kami tanya, bagaimana sebenarnya prosesnya itu tadi? Maka diceritakannya, menjadi gubernur mereka itu bertengkar. Tengku Muhammad Hasan nggak mau jadi gubernur awalnya dia. Awalnya Tengku Muhammad Hasan yang disuruh. Nggak mau dia. Kemudian disuruh Mr. Abbas. Aku kan pokrol bambu. Masa pokrol bambu kalian suruh jadi gubernur katanya. Ya aku juga pokrol bambu, kata Tengku Muhammad Hasan. Kalau nggak kau lah katanya. Mungkin perlu disederhanakan, intinya itu bertengkar untuk tidak mau. Itu ceritanya. Kalau Nah, mereka itu 3 tokoh itu bertengkar. Iya, bertengkar. Bertengkar untuk tidak jadi gubernur. Akan berbeda dengan masa sekarang. Orang bertengkar untuk jadi gubernur. Itu adalah satu filosofi yang baru yang kita ketahui. Dan lihatlah betapa waktu sudah merubah watak manusia. Dulu orang menolak jabatan, sekarang orang berebut jabatan, kan? Berebut jabatan. Nah, itu dia. Nah, itulah sifat-sifat kepahlawanan itu yang kemudian harus kita sebarkan lagi ke masyarakat, ke generasi muda. Keikhlasan berjuang untuk negeri ini. Gitu loh. Iya, betul. Betul. Jadi sebenarnya kita ada beberapa lapisan mengenai ada pahlawan nasional, pahlawan revolusi, pahlawan kebangkitan nasional, ada pahlawan kemerdekaan, ada pahlawan proklamasi. Ini 5 item gitu. Jadi sebenarnya pahlawan itu diatur di Undang-Undang 2009, dikeluarkan undang-undang. Jadi pahlawan itu sebenarnya tidak harus mengangkat senjata, tidak harus memimpin pasukan. Jadi pahlawan yang diakui, yang diangkat oleh negara itu juga ada orang-orang yang berasal dari pemikiran, yang mengeluarkan pemikiran, gagasan yang untuk kemaslahatan umat. Kemudian keluar peraturan pemerintah tahun 2010 tentang skema pengangkatan atau pemberian gelar pahlawan. Nanti di daerah itu ada namanya tim pengkaji gelar daerah. Baru nanti di pusat juga ada tim pengkaji gelar pusat. Dan nanti pada ujungnya akan sampai ke Dewan Militer atau Dewan Presiden, lalu diputuskan oleh Presiden siapa yang berhak menerima gelar pahlawan. Itu ceritanya Pak Henry tadi itu kalau kita ikuti, sebenarnya itu kan ada panitianya mulai dari daerah, kemudian di tingkat provinsi, kemudian di tingkat nasional. Itu yang dia gambarkan melalui dasar hukumnya tadi. Karena itu memang betapapun ada motivasi personal, itu nanti dikaji lagi. Aku balik lagi ke cerita pahlawan tadi, Henry ataupun Wara ya kan gitu. Kalau tadi ada tim penilai ya untuk mengukur siapa yang menjadi pahlawan tanpa harus melihat apakah dia ikut terlibat dalam peperangan atau apapun dia kan begitu. Teringat aku Abdul Hakim sebagai gubernur pertama udah menjadi pahlawan nasional belum? Belum. Ya, Bang. Kalau nggak salah saya belum, Bang. Belum. Ya, Belum. apa yang menyebabkan? Karena kan kalau kita lihat ya perjuangan Mr. Luat Siregar, Hakim, salah satu juga yang barangkali
opung daripada kawan kita Izhari, Padong Lubis. Gini dia, kalau kita mau mengusulkan jadi pahlawan, itu ada kajian akademis. Sebelum kajian akademis ini kan memerlukan finansial. Kemudian juga ada dukungan-dukungan dari masyarakat. Ya. Dan Dari ada pemerintah lobby-lobby daerah, Pak. politik, Bang. Ya. Lobby-lobby politik. Kalau Lobby tak ada politik. lobby politik melakukan pendekatan terhadap Jadi- pemerintah pusat, sulit. Di sini yang tidak objektifnya kan begitu. Ya. Sekedar informasi, Bapak-bapak, sekedar informasi. Kita dari Sumatera Utara itu baru terakhir yang kita usulkan itu yang lulus, yang lolos itu Mr. Sultan Muhammad Amin, gubernur muda pertama Sumatera Utara yang kemudian pada akhirnya menjadi gubernur Sumatera Utara. Sebelum Sultan Muhammad Amin ini diusulkan, ada banyak media kita lah. sudah mengusulkan dari Sumatera Utara yang gagal di pusat. Termasuk itu dari Simalungun, Sanau Waluda Manik, Tuan Rondahim dari Simalungun, dari Siantar, itu gagal gitu.